Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Bugis Channel. Pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan berbagi pengalaman pengetahuan terkait cara menajamkan pisau ya. Namun di sini saya akan membahas masalah kesalahan-kesalahannya ya. Eh, Bagaimana kelanjutan video ini? Stay terus di channel ini. Jadi terkait cara kita menajamkan pisau, itu saya lihat setiap individu atau setiap orang itu memiliki teknik tersendiri. Namun tujuannya cuma satu ya, intinya pisaunya ingin maksimal ketajamannya. Nah, di sini khususnya mungkin ibu-ibu ya, kalau misalnya mungkin suaminya tidak ada di rumah, kita bisa mengasah sendiri. Jangan takut ya. Ini mengasah pisau itu sangat mudah sebenarnya. Yang penting kita tahu tekniknya ya. Nah, saat menggunakan atau saat kita ingin menajamkan pisau menggunakan batu asa, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Karena pisau itu kapan salah langkahnya ketika kita mengasahnya bisa dipastikan tingkat ketajamannya itu kurang maksimal, kemudian bisa saja sih tajam pada waktu itu, tapi itu akan sendirinya akan merusak bajak pisau ya atau kualitas besi pisau itu sendiri. Nah, hal-hal yang apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita mengasah ya. Yang pertama, harus ditentukan batu asahnya yang kita gunakan, batu asah yang bagaimana, kemudian model pisaunya seperti apa ya. Jadi kalau model pisaunya tipis seperti ini, itu tidak bisa diberlakukan pada pisau yang modelnya yang agak tebal ya. Jadi yang harus kita perhatikan itu ketika pisaunya tipis ya, harus kita kondisikan atau cara mengasahnya itu ya diberlakukan sebagaimana mestinya ya pada pisau yang tipis. Jadi contohnya bagaimana? Yang pertama adalah ketika kita hendak mengasah pisau, pastikan pisau itu dalam keadaan basah, sahabat ya, dalam keadaan basah. Kenapa? Kenapa harus basah? Karena tujuan dari basahnya pisau atau batu asa itu pada saat pisau terjadi apa atau tergesek dengan batu asahnya, kondisi besi pisau itu tidak dalam keadaan panas. Karena kapan dalam keadaan panas bisa saja sih sebenarnya lebih cepat tajamnya ya, bisa lebih cepat tajamnya. Namun dengan begitunya ketika kita sering melakukan pengasahan tanpa membasahi, yakin dan percaya pisaunya itu kualitas besinya itu akan cepat kalah, sahabat ya, akan cepat kalah. Kenapa? Karena pada saat terjadi gesekan itu besinya panas, dan kita ketahui bersama ketika pisau itu terjadi panas, nah dengan sendirinya kualitas sepuhnya itu akan berkurang, sahabat ya. Jadi dipastikan ketika kita mengasah itu harus dalam kondisi lembab atau dalam kondisi basah, sahabat ya. Kemudian selanjutnya kesalahan biasanya yang kita lakukan itu saat menajamkan pisau atau mengasah pisau itu kita kasih rata seperti ini. Sebenarnya tidak, sahabat ya. Karena kapan kita kasih rata seperti ini pada kondisi pisau yang tipis, itu sebenarnya bukan matanya yang kita asah, tapi di bagian sininya, sahabat ya. Di bagian atas matanya. Mungkin bisa dilihat. Ini di bagian atas matanya yang kita asah. Padahal kondisi pisau yang tipis seperti ini ketika kita mau mengasah, kita cukup fokuskan pada matanya saja, sahabat ya. Fokuskan pada matanya saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian kesalahan selanjutnya biasa yang kita lakukan pada kondisi pisau yang tipis seperti ini, itu kita mengasahnya bolak-balik seperti ini. Ya, kalau menurut saya, sahabat, ini kurang bagus ya.
Yang bagusnya itu satu arah seperti ini saja sahabat ya, satu arah seperti ini saja. Kemudian yang sebelahnya dikasih begini saja sahabat ya. Nah seperti ini. Kemudian selanjutnya yang paling fatal menurut saya itu ketika kita mengasah itu pada saat saat mau dimaksimalkan ketajaman pisaunya itu terlalu ditekan, karena ada biasa juga orang asah pisau itu betul-betul dia tekan ya, dia tekan seperti ini walaupun sebenarnya satu arah, tapi kalau terlalu ditekan itu nanti hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena di bagian matanya nanti sahabat, mata pisaunya itu akan terjadi kayak ada serbuk-serbuk kecilnya di bagian ujungnya ya. Nah itulah yang tidak membuat ketajamannya tidak maksimal ya, bahkan tidak bisa merobek kertas. Namun sebenarnya tajam tapi tidak bisa merobek kertas. Kenapa? Karena di bagian ujung matanya ini seperti ada gergaji begitu yang halus-halus ya. Walaupun sebenarnya kalau diperhatikan sesaat tidak kentara, tapi kalau diperhatikan dengan seksama itu akan terjadi serbuk-serbuk kecil di bagian ujung mata pisaunya ya. Nah itulah kesalahan yang paling fatal menurut saya pada saat mengasah pisau. Namun kesalahan selanjutnya adalah ketika kita mengasah itu harus dipastikan kedua sisi dari batu asahnya ya. Jadi batu asah yang seperti ini, yang kasar ini untuk mempercepat ketajaman pisaunya. Namun untuk memaksimalkan ketajamannya itu harus menggunakan yang grade yang halusnya sahabat ya. Inilah yang harus kita pakai saat terakhir. Dan yang paling bagus itu ketika menggunakan batu asa itu menggunakan batu asa alam ya, batu asa alam. Nah, itu lebih maksimal lagi tingkat ketajaman pisau kita ya. Nah, jadi mungkin terkait teknik atau kesalahan-kesalahan kita dalam mengasah pisau pada kesempatan kali ini, khususnya mungkin ibu-ibu yang ingin mencoba ya, silahkan dan bisa kita terapkan atau hindari yang saya sampaikan barusan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.